Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Shalawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, masih dengan narasumber kita Pak Mansur, usia 57 tahun dari Cianjur, dan juga putrinya Mbak Imas. Jadi Pak Mansur ini dari 2001 ya Pak ya, mengalami sakit pada bagian kaki kanan, gemeter, kemudian kakinya itu seperti menekuk seperti ini. Boleh dilihatin lagi Pak, coba ke pemirsa. Jangan dibuka, jangan dibuka. Gini ya kakinya. Tapi ini katanya diduga ada yang ikut dari tempat kerja. Maksudnya bukan dalam arti ada persaingan dalam pekerjaan, terus ada yang ngirim sihir, tapi ada yang ikut dari tempat kerja gitu loh Pak Ustadz. Nah, yang ngomong begitu ya Mbak Imas ya? Iya sih. Dia ngomong begitu sendiri? Ya, terus kalau dibawa ke orang pintar gitu ya, katanya ada yang itu, katanya. Apa tadi? Ya kan di bapak ada dibawa ya ke orang pintar gitu. Kata dokter kan nggak ada apa-apa gitu. Dibawa kata orang pintar, ada yang itu katanya, ada yang sihir ya, ada yang ngirim. Ada yang ngirim, orang pinter itu nggak ada apa-apa bilang ada yang ngirim. Katanya gitu. Tapi kalau dari ceritanya Mbak Imas tadi yang keluar kawat, kayak kail pancing, terus apalagi paku ya? Paku sama tanah kuburan di atas genteng. Sama di bantal, sama di bawah bantal. Ya, berbentuk pocong gitu. Berbentuk pocong. Tuh bisa-bisanya dukun bagaimana? Ya pinter-pinternya dukunnya cari gitulah. Oh iya. Mencoba mengkais rezeki ya. Teknik kecepatan tangan kali Pak Ustadz. Iya, iya. Set, keluar paku kali gitu kan. Kali. Pak, maju ke depan Maju lagi Pak. Ada. Pak, Mansur, lihat saya coba. Lihat saya ya. Pak Mansur deg-degan kagak? Deg-degan? iya, gemetar. Gemeteran? Kalau dikeluarin baik-baik ya saya bantu keluarin baik-baik. Ayo, nggak usah takut sama saya. Ayo, jangan ngerem di kakinya Pak Mansur aja ya. Ayo. Ya, biarin Pak Mansur sadar dulu. Kamu siap-siap keluar ya. Ketika Pak Mansur bereaksi, ada pembicaraan dengan Pak Ustadz yang kita semua juga mohon maaf tidak dapat ditanyakan karena ada aturannya ya Pak Ustadz ya. Ini intinya tadi bereaksi yang keluar itu adalah harimau, jin harimau ya, jin harimau. Kemudian juga ada ular. Jadi di kakinya ini ada sisik ular yang dikirim oleh orang tersebut untuk Pak Mansur gitu loh. Jadi tadi keluar dan dua-duanya alhamdulillah minta dikeluarkan, sebab kayaknya dukunnya itu sama orang yang nyuruhnya udah
udah nggak mantau lagi, udah nggak ngirim lagi, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Jadi udah mau keluar aja, kurang lebih seperti itu. Ya sudah, ya Pak Mansur, aminkan doa saya. Bagi pemirsa di rumah, kalau memang ada kasus-kasus seperti Pak Mansur, ada sihir di kaki, ya boleh ikut ngaminin. Ada ular, ada harimau, jin-jin nakal itu ya. Ya sudah, aminkan, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pak Mansur, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Pak Mansur, memohon kepadamu sakit yang diderita Pak Mansur di kakinya. Ya Allah, selama kurang lebih 19 tahun dimohonkan kepadamu agar Kau berkenan berikan kesembuhan. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya pada kakinya Pak Mansur disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Pak Mansur, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Pak Mansur, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Pak Mansur, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di kakinya Pak Mansur, ya Allah, banyak sihir, teluh dan santet dan ilmu-ilmu dari dukun yang di Pak Mansur, ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, mantra-mantra teluh santet dan guna di dalam kaki kanannya Pak Mansur, ya Allah. Hancurkan seluruh ilmu-ilmu dukun yang dipergunakan untuk memantau Pak Mansur, yang dipergunakan untuk melihat di mana Pak Mansur berobat. Aku mohon padamu, hancurkan seluruh ilmu-ilmu dukun yang dimasukkan sebagai mata-mata dukunnya, ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu seluruh mantra-mantra dari dukun yang dimasukkan ke kakinya Pak Mansur, ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu, ya Allah, benda-benda yang dipergunakan untuk menyerang Pak Mansur, ya Allah, benda yang dipergunakan untuk menyerang Pak Mansur, ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan benda-benda yang dipergunakan untuk menyerang Pak Mansur dan juga alat-alat, ya Allah, hancurkan, ya Allah, dan hancur pula mantra-mantranya, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh ilmu dukun yang dimasukkan ke kaki kanannya Pak Mansur, ya Allah. Hancurkan mantra-mantranya, ya Allah, dan keluarkan seluruh jin yang dukun, ya Allah. Hancurkan benda-benda sihir yang dipergunakan untuk menyerang Pak Mansur, untuk mengguna-guna Pak Mansur, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Pak Mansur, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu untuk dukun-dukun yang menyerang Pak Mansur, ya Allah, agar Kau selamatkan mereka, selamatkan dukun, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Pak Mansur, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Aku memohon kepadamu, ya Allah, hancurkan semua pengobatan musyrik yang mengunci tubuhnya Pak Mansur, mengunci kakinya Pak Mansur. Hancurkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci tubuhnya Pak Mansur, mengunci kakinya Pak Mansur, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hancurkan seluruh amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan juga ilmu-ilmu dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Mansur, yang ada di kakinya Pak Mansur, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Pak Mansur, ya Allah, amin ya rabbal alamin.
Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan musyrik, amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Pak Mansur, dan juga sihir, telur santet dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya, kakinya Pak Mansur, hancurkan benda-benda gaib ya Allah. Dan jika di antara jin ada yang membangkang tidak mau keluar, hancurkan jin kuasamu dan dengan ketahanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Pak Mansur ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon padamu, berikanlah kesembuhan pada Pak Mansur ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Pak Mansur ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan semuanya Pak Mansur bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Pak Mansur kepadamu ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar maksud. Pak Mansur enakan nggak sekarang? Coba kakinya, coba saya mau lihat, dilurusin, coba udah bisa belum? Pelan-pelan dilurusin. Masih sakit nggak? Oke ya? Alhamdulillah. Tadi kan kayaknya susah. Enak ya? Alhamdulillah. Sakitnya gimana Pak? Iya, nggak ada. Sakitnya udah ini tinggal bisa adaptasi lagi aja tulangnya kali Pak Ustadz ya? Iya. Oke. Berapa tahun begitu biasanya ototnya ikut kerak. Ketika ini anggap aja sihirnya tingkat standar gitu Pak Ustadz ya. Tapi ketika sihir tingkat standar itu masuk ke tubuh seseorang pas dengan letak kesalahannya dari sisi akhlak misalkan gitu ya, itu lama-lama dia bisa membuat tingkat kerusakan yang cukup parah juga Pak Ustadz. aja. Orang sakit itu kan dari akhlaknya ya. Benar, itu benar. aja kadang-kadang teman-teman dokter aja nggak mampu. Jadi apalagi ada sihir. Ada sihir. Iya, jadi 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Apalagi sihirnya dimasukin barang, ya itu lebih gak nyaman lagi. Lebih gak nyaman. Oh iya. Jadi kalau sihirnya itu jadi kalau sihirnya hanya ditusuk di ini itu sebenarnya masih nggak apa-apa, ini dihancurkan kemudian baru dikeluarkan. Iya. Kayak seperti itu. Jadi saya ngerasanya nanti kayak ada rontokan lilin kering. Ya. Tapi udah enakan. Apa sih yang dilihat Mas Bobi? Dilihat? Rontokan apa? Kayak lilin nempel di tangan terus rontok gitu. Oh gitu. Iya, rontok lilin. Ya, itu baru, benar. Jadi intinya tinggal nunggu aja. Alhamdulillah udah. Tadi sih saya lihat awalnya kan susah banget Pak Ustadz. Tadi udah bisa lumayan, tapi memang perlu waktu untuk benar-benar bisa lurus gitu. Tulangnya Pak ya. Proses keluarnya aja. Proses keluar Saya lagi. tunggu mudah-mudahan beberapa hari atau beberapa minggu lah nanti, mudah-mudahan baik. Amin. Sholatnya jangan lupa. Nah tuh Pak. Sholatnya gimana Pak? Ya kalau udah kerja sih biasa sih. Ya harus sholat lah. Jangan Pak. Aduh Pak. Jangan. Kita nggak Kalau isi. sholatnya nggak bagus, Ya mudah-mudahan lah sekarang mah benar-benar lah gitu. Amin. Karena kita nggak tahu Pak Ustadz ya, barangkali dari candaan Bapak sama teman-teman atau ada orang yang kesinggung, wallahu a'lam, orang kan kita nggak tahu. Hanya iman yang bisa. singgung. Bapak, atur nuhun tos doa pasirah makobu, memang terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat ya. Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala, kakinya bisa kembali normal. Semoga. Sekali lagi terima kasih sudah hadir sama Kobu. Silakan kembali ke belakang ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jalan gimana Pak? Udah enak. Alhamdulillah ya Allah. Baik. Wah. Pemirsa, sekarang kita masuk di segmen TPU Tanya Pak Ustadz Danu. Ya, ini pertanyaan yang datang dari pemirsa di rumah untuk tim Siraman Kolbu. Ya. Assalamualaikum, yang saya hormati. Nama saya Desiati, umur 38 tahun, alamat di Lampung Tengah. Saya ingin bertanya tentang sakit kepala yang saya derita selama kurang lebih 20 tahun. Masya Allah, lama ya. Setiap hari saya sakit dan mati asa. Terus saya ingin bertanya akhlak apa yang harus saya perbaiki. Terima kasih Ustaz Danu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun kesemutan juga gitu secara Iya. akhlaknya.
Ibu Desi, kalau dilihat 20 tahun umurnya 38 berarti kalau umur 18 mulai sakit ini berarti bersinggungan dengan orang tua. Entah itu tentang menikah, disuruh menikah, dijodohin, nggak mau atau gimana, menolak, kemudian jengkel dengan salah satu orang tua, entah itu ibu, entah itu bapak. Itu semuanya ini hanya umpama ya. Umpamanya dijodohin, kenapa sih aku dijodohin sama ibuku, itu kan begini, nah, itu dipikirin. Kemudian jengkel itu dibawa berminggu-minggu, itu dibawa jengkel itu. Nah, kalau jengkel kepada orang tua, biasanya jengkelnya itu dipikirin, karena ada sesuatu masalah kan dipikirkan. Nah, itu biasanya pusingnya nggak bisa hilang. Pusingnya insya Allah nggak bisa hilang. Mau diobatin kayak apa nggak bisa, Bu Desi. Ya, kemudian berobat kemana-mana. Ini ada macam-macam nih berobatnya nih. Kemudian ada amalan. Nah, ini jadi dari sisi akhlak itu ada yang dipikirin pada saat sebelum pusing. Sebelum pusing ya? Ya, ada masalah ya. Lebih di umur 18 tahun itu ya, di 18 tahun itu ada masalah lah. Ibu Desi pasti ingat masalah gimana. Kemudian gimana cara ngobatinya? Ini ada beberapa hal. Jadi kalau ini pengen sembuh ya mudah-mudahan Ibu Desi bisa mencari saya ya. Amin. Karena memang ini sudah 20 tahun. Udah lama. Kemudian ada sesuatu yang nggak beres. Ada yang nggak beres di titik itu. Kemudian ada juga amalan, ada juga macam-macam dari situ. Jadi kalau mama ini diceritakan kayaknya Ibu Desi sulit untuk mencerna sekaligus ya. Tapi paling tidak gambaran ini menjadi awal untuk mencari saya lah. Jadi silakan. Terima kasih jawabannya. Jadi mungkin yang paling simpel yang bisa dicerna oleh Bu Desi adalah ada sesuatu yang dipikirkan dengan orang tua, permasalahan dengan orang tua ya. Insya Allah seperti ya. Hal paling mudah adalah mungkin mohon ampun juga kepada Allah atas kesalahan pada waktu itu. Ya, mudah menemui orang tua, utama pada orang tua. Selebihnya cari Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ya. Iya, insya Allah. Kesembuhannya Ibu Desi. Baik pemirsa, terima kasih atas pertanyaannya dan Bobi ingatkan lagi jika ingin bertanya silahkan hubungi WhatsApp di nomor 0816 1745 3977 dengan hashtag Tanya Pak Ustadz Danu ya. Silahkan kirimkan nama, alamat, foto, kemudian keluhannya yang jelas dan juga detail. Ditunggu pertanyaannya dan selanjutnya salah satu ini kita akan kehadiran narasumber yang kedua. Ini seorang wanita. Keluhanlah kesurupan siluman, harimau dan ular. Saat diobati pernah keluar asap dari kepalanya. Masya Allah. Dan keluar kemenyan dari dalam perut tuh. Bener nih. Ini kepala keluar asap, ini keluar kemenyan. Ini jangan-jangan apa? Aduh. Saya satu ini jangan kemana-mana tapi Siraman Kolbu sejukkan hati. Tahun 2015 katanya lu jangan banyak tanya, lu ujang ganteng ntar gue sikat lu gitu. Saya bilang ayo ini kan kita sekampung. Kata dia takut kayak bebegig gitu. apa bebegig? Orang-orang sawah. Udah ini nyala lagi. Ya Pak, kenapa awalnya ibu nih panas begini, kenapa? Awalnya waktu di Bogor ya, saya lagi kerja di Bogor di sini di dekat rumah kan, dekat rumah Mbak Be. Nah, dia pas itu ditinggal di kontrakan sendiri, pas udah gitu dia bilang jatuh katanya di kamar mandi. Habis jatuh di kamar mandi pas belum ada 1 bulan lah, cuman pas begitu jatuh nggak bilang dia gitu kan. Awalnya jatuh tahun berapa itu? Tahun 2014. Oh, 14 tiba jatuh di kamar mandi. Terus pas udah kesini semakin sakit katanya dia kan, dari pergelangan kaki itu kok kesini sakit. Kenapa sakit kan? Jatuh kata dia kan, udah 1 minggu tuh baru cerita jatuh di mana, di kamar mandi kata dia. Udah gitu Pak, sambil duduk Pak sini Pak. Terus kok nggak bilang, kau nggak bilang dari kemarin enggak katanya, kan kemarin kayak biasa aja gitu, kan. Udah, kita ke dok. Saya mau tanya ini aja deh langsung. Tadi kan saya lihat jalannya agak susah, Iya. tangannya juga. Iya. Kata dokter apa?
Saraf kejepit Saraf kejepit di Iya. bagian tulang belakang punggung Iya. sini, jadi ngaruh ke tangan sama ke cara jalan gitu. Iya, ke jalan. Oke. Kalau tangan mah nggak ngaruh, cuman ke kaki aja berat. Berat kaki, makanya jalannya kayak seperti tadi ya. Heeh. Terus saya dapat kabar katanya kepalanya pernah keluar asap, itu kapan itu? Waktu tahun berapa ya? Waktu pas dibawa ke Orang pinter? orang pintar Heeh. gitu kan. Ada yang ngirim katanya gitu kan. Ada yang ngirim, kata orang pinter. Kata orang pintar, oh ya udah gitu, ya udah kita obatin. Pas diobatin ada yang keluar dari kepalanya. Asap? Asap. Itu bener asap Pak keluar Pak? Iya. Dari pusar keluar menyan gitu. Biji kayak batu, cuman bening gitu. Dari pusarnya. Oh, kata orang pintar kenapa ada yang ngerjain apa gimana? Ya mungkin lah gitu kan, cuma nggak terlalu banyak itu ngomong orang pintar. Kalau kesurupan, kalau kesurupan ngomongnya Ngomongnya apa? Pak? Ngomongnya katanya pingin pulang aja Pak, pingin pulang kata dia kan, aku nggak bisa pulang nih katanya. Terus aku dikunci di sini katanya, gitu kan. Oh, gitu. Pingin pulang. Ya pas udah dibawa berobat gitu kan ke orang pintar gitu, ke Pak Kiai, ke Ustadz gitu kan. Udah gitu suruh pulang, dia nggak mau. Aku nggak mau, tadinya katanya mau pulang, tapi kok nggak mau pulang sebelum anak ini mati. Oh. Ini mohon maaf saya mau tanya, wajahnya pas sakit begini ada brutus begitu atau tadinya biasa aja? Ini dari ini penyakit dari sebelum menikah. Oh, sebelum menikah. Penyakitnya kalau beruntus kayak gininya. Kalau sakit seperti ininya sama Mas, yang kaki tadi terasa berat itu setelah menikah berarti ya? Setelah menikah. Ya. Sebelum menikah nggak ada Nggak ada permasalahan itu? Kalau kakinya kan bekas jatuh gitu kan, jadi ini lututnya nggak sempurna lurus ya. Oh, kalau bereaksi di rumah kesurupan pernah lihat seperti apa wujudnya? Kalau kesurupan teriak atau ada menyerup Teriak ada pas pertama kesurupan itu dia menggeram gitu kan. Kayak harimau, terus ular juga gitu kan. Terus pas saya udah sholat, kita kesininya tuh dia sholat gitu kan, sejadahnya jangan dilipat dulu deh katanya. Mau sekalian biar enak, nggak nebarin lagi sejadah, susah katanya. Ya udah katanya kan. Udah gitu, udah saya keluar, dia masuk sholat. Habis sholat dia tarik sejadah dari depan ke sini, dia nemu ular di bawah sejadah. Ada ularnya di bawah sejadah. Itu Akhirnya tangkap ularnya apa gimana? ya, ditangkap, dimatiin sama saya. Oh, oke. Iya. Tadi tuh tadi ngomong tuh. Iya. Gue bisa ngomong, nunjuk ke Iya. Itu sering begitu dengan suara seperti itu, Iya. ngomong begitu sering. Sering banget. Itu yang ngomong malah suka marahin Akang. Itu yang ngomong bahwa nggak mau keluar sampai ini mati tuh itu. Iya. Yang seperti tadi yang ngomong. Itu yang nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu ya. Yang tadi bilang sama saya begig. Itu. Nenek-nenek. Ternyata nenek-nenek. Oh, nenek kepret aja. Yuk duduk yuk. Yuk duduk. Bu Yunita duduk. Iya. Ini Bu Yunita. Bu, biasanya ada suara nggak di dadanya Ibu? Ngomong. Ibu boleh maju ke sini dekat saya? Nggak apa-apa, pelan-pelan yuk. Ditemenin sama Santai suami. aja, nggak usah takut. Yuk, Bu Yunitanya nggak usah takut sama saya. Ya cukup situ. Ya cukup. Bu Yunita, kalau dia ngomongnya apa biasanya? Yang Ibu dengar yang di sini ngomong tuh ngomongnya apa? Mau matiin. Oh, mau matiin. Dijadiin gila. Oh gitu, ya sudah. Tutup. Saya mau tanya, Ibu Yunita, tanyain namanya siapa, Bu? Irem.
Ireng hitam. Oh ya, ya sudah. Tapi Pak Ustadz sejauh ini bisa memberikan pandangan apa tentang Ibu Yunita nih Pak Ustadz? Dari tadi yang sudah kita bicarakan. Intinya. Ya, dengerin saya dulu. Dengerin dulu, Pak Ustadz. Ya, dengerin ya. Saya akan buka semuanya, dengerin. Nanti kamu akan saya kembalikan. Semua barang-barang sihir akan saya doakan agar dihancurkan. Ya sudah, kamu akan saya bantu keluarkan ya. Biarkan Ibu Yunita sadar, kamu siap keluar ya. Oke? Biarkan Ibu Yunita sadar dulu. Yuk, ikutin, nurut sama saya, nurut. Kalau nurut aman dah. Bu Yunita istighfar. Iya. Oke, untuk Ibu Yunita bisa lihat saya. Ibu lihat saya ya. Ibu Yunita, saya hanya mohon pada Ibu Yunita belajar untuk tidak jengkel dan benci kepada siapapun. Paham maksud saya ya? Jangan jengkel dengan siapapun. Dengan siapapun tuh bisa dengan suami, bisa dengan mertua, paham ya? Ikhlaskan semuanya ini kepada Allah Ta'ala. Saya akan bantu doa. Ngerti maksud saya ya? Kalau Ibu Yunita jengkel sama suami ya belajar tidak sekarang. Kalau jengkel sama orang tua belajar tidak. Kalau jengkel dengan mertua juga belajar tidak. Paham ya? Serahkan sama Allah. Ibu Yunita mau? Insya Allah ya? Ikhlas? Lillahi ta'ala? Amin ya rabbal alamin. Ya, belajar ya. Ibu Yunita aminkan doa saya. Bagi pemirsa di rumah boleh ikut mengaminkan doa saya kalau kasusnya mirip-mirip dengan Ibu Yunita ya. Tadi ada beberapa tayangan yang memang kita tidak bisa keluarkan ya. Ya. Tapi mudah-mudahan paham. Ya. Ibu Yunita aminkan doa saya. Pemirsa di rumah boleh ikut ngaminin doa saya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Yunita, memohon kepadamu agar sakit yang diderita beberapa tahun belakangan ini dimohonkan kepadamu agar kau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Yunita yaitu ada sihir ya Allah, ada sihir jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yunita ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yunita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di tubuhnya Ibu Yunita banyak sekali sihir, telur santet dan guna-guna yang dikunci oleh dukunya ya Allah, baik melalui kakinya Ibu Yunita ya Allah, sihir telur santet yang dimasukkan melalui kakinya Ibu Yunita dan dikunci di kakinya Ibu Yunita, masuk naik melalui lututnya Ibu Yunita dan dikunci di lututnya ya Allah, di pinggangnya ya Allah, di perutnya ya Allah, di ulu hatinya ya Allah, di dadanya Ibu Yunita ya Allah, di punggungnya, di kepala dan di seluruh organ tubuhnya Ibu Yunita. Aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna serta tumbal yang dipasangkan di tubuhnya Ibu Yunita. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu yang dimasukkan oleh dukun ke tubuhnya Ibu Yunita yang ada di hadapanku ya Allah. Hancurkan dan keluarkan dari tubuhnya Ibu Yunita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Yunita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon padamu jika Ibu Yunita terkena sihir melalui boneka dengan nama Ibu Yunita, melalui foto ya Allah, dan boneka yang ditusuk-tusuk dari mulai kakinya, telapak kaki, jari kakinya, lututnya yang ditusuk dan ditanamkan ya Allah, di pinggangnya, di perutnya, di punggungnya, di dadanya ya Allah,
dan juga di kepala, di mukanya ya Allah, semuanya ditusuk. Aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telus sandat dan guna-guna, serta tumbal yang dipergunakan untuk Ibu Yunita, untuk menyerang Ibu Yunita. Aku mohon padamu, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hancurkan benda-benda sihirnya, hancurkan mantra-mantra sihirnya, dan hancurkan seluruh kuncian-kuncian dari sihir dan tumbal yang ada dalam tubuhnya Bu Yunita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan pengunci yang dikawinkan dengan Ibu Yunita, dan juga tumbal yang dikawinkan dengan Ibu Yunita. Hancurkan kunciannya ya Allah, dan keluarkan seluruh jin yang mengikutinya, amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Yunita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dukun-dukun yang menyerang Ibu Yunita ya Allah, dukun-dukun yang menyerang Ibu Yunita, dukun-dukun ya Allah, dan juga orang-orang yang menyuruh dukun-dukun untuk menyerang Ibu Yunita. Aku mohon kepadamu, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, agar mereka tidak menyerang Ibu Yunita lagi dan tidak menyerang orang lain lagi selama-lamanya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Yunita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu, jika di tubuhnya Ibu Yunita banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik, aku mohon padamu, hancurkan mantra-mantra musyriknya ya Allah, dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci dari mulai ujung kepalanya Ibu Yunita sampai ujung kakinya ya Allah. Aku mohon padamu, hancurkan amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan keluarkan seluruh makhluk-makhluk yang mengikutinya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu, jika di dalam tubuhnya Ibu Yunita ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Yunita ya Allah, aku mohon kepadamu, cabutlah seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Yunita ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Yunita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, lepaskan seluruh ilmu-ilmu sihir, telus sandat, guna-guna serta tumbal, mantra-mantra musyrik, pengobatan musyrik, amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lepaskan ya Allah, jika di antara mereka ada yang membangkang tidak mau keluar ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan mereka, karena mereka tidak ada manfaatnya untuk iman dan ketakwaan Ibu Yunita kepadamu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Yunita ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Ibu Yunita ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Yunita bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Yunita kepadamu ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bu Yunita, gimana sekarang kondisinya? Enakan? Si Roman kan Hah?
kesemutan. Oh, kesemutan. Tangan, muka, ya. Kaki? Enteng. Alhamdulillah. Enteng. Tadi berat, sekarang enteng. Alhamdulillah. Tangan Bisa kesemutan, berdiri. muka kesemutan. Coba yuk, nanti yuk. Sok coba Kalira. Alhamdulillah. Coba biasa jalan. Coba. Ada apa yang muter dia? Coba. Alhamdulillah. Bisa ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pas enakan, Winita? Alhamdulillah. Masih takut ya Pak Ustadz, tuh proses lah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nyirengnya udah keluar ya Pak Ustadz, pelan-pelan sama anak buahnya. Insyaallah. Dan makhluk dalam tubuhnya Bu Yunita ngaku namanya nyireng, nggak bisa keluar karena jalannya ditutup katanya. Itu yang diem di kaki, diem di kepala, diem di kuping, diem di mata supaya matanya burem, diem di kepala supaya dia pusing terus mau dibikin gila, diem di kaki supaya nggak bisa jalan. Padahal tadinya badannya katanya gemuk ya Bu Yunita ya? Kalau sekarang 39. Ya Allah, 20 kilo nggak ada. Pak Ustadz silakan masukannya untuk Ibu Yunita. Ya Ibu Yunita, ibadahnya dikuatkan yang bagus. Jangan ke orang pintar atau ke dukun ya. Jangan ke orang pintar, jangan ke dukun. Serahkan sama Allah doa yang baik. Pelajaran di acara Siraman Kolbu ini banyak sekali tentang tauhid, sehingga Ibu Yunita bisa belajar, oh mohon kepada Allah Ta'ala itu begitu caranya, nggak perlu harus yang aneh-aneh. Didoakan kalaupun ada orang yang berbuat dolim agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itu cara-cara orang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala ya. Nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu nyerang dengan yang aneh-aneh, udah nggak perlu lah. Serahkan sama Allah Ta'ala, ikhlas, belajar ikhlas. Dan mudah-mudahan nanti Bu Yunita senantiasa diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Ta'ala ya. Amin, Allahumma amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih doa tausiah dan masukannya. Pak Ustadz Abdi Irfan, terima kasih. Pak, saya nitip satu tadi yang waktu Ibu bereaksi sempat ada yang diomongin tadi ya, terkait masalah keluarga itu jangan terlalu dipikirin lah Pak Ustadz ya. Nggak usah terlalu dipikirkan. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya. Agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar ya. Yang terakhir ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimernya,
bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.